pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tahukah saudara apa yang saya lakukan saudaraku? Ketika saya melakukan semuanya itu saudara harus mengerti satu hal. Dalam kehidupan ini saudaraku, saudara akan terus dipertentangkan antara kebenaran dan janji firman Tuhan dengan fakta yang saudara hadapi sehari-hari. Oh yes, akan ada waktu-waktu di mana imanmu goyang. Akan ada waktu-waktu perkataan yang muncul di telingamu, fakta yang kau lihat dengan matamu, apa yang terjadi di sekelilingmu. Seolah-olah engkau bertanya-tanya, is the word of God, apakah memang firman itu benar? Apakah memang firman itu bisa dipegang? Apakah janji itu real? Atau itu hanya perkataan pendeta saja? Atau itu hanya terjadi masa lalu saja? Kalau saudara lihat apa yang saya lakukan, saudara, every single morning, saya perkatakan itu. Saya perkatakan itu. Aku hidup bukan oleh perasaan aku, hidup bukan oleh pikiran aku, hidup bukan oleh apa yang aku lihat. Aku hidup oleh iman. Apa yang terjadi di sekelilingmu saudaraku, tidak berhak membuktikan bahwa firman itu salah. Langit dan bumi boleh berlalu, firman tinggal tetap. Selamanya dia ya dan amin, sekali dia berjanji harus terjadi atas hidupmu. Oh, saya nggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Saya nggak dengar teriakan yang paling meriah dari tempat ini. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Miracle for inner healing saudaraku. Kita semua tahu kan, kita percaya yang mau Tuhan kerjakan itu total restoration. Yang mau Tuhan kerjakan Pak bukan satu area, bukan dua area. When He restore you fully. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu saudaraku, engkau diperdamaikan. Rohmu diperdamaikan dengan Allah. You are no more a slave. Engkau bukan lagi budak atas dosa. Kau ganti status. 2019 engkau ganti status. Jadi anak-anaknya Allah yang maha tinggi. Itu statusmu. Ketika kau terima Yesus, disitulah engkau sadari posisimu dan berdiri di atas dasar posisimu. Jangan pernah izinkan iblis berkata sebaliknya atau apapun juga saudaraku. Memberi semua bukti apapun di depan matamu, it's nonsense. Iblis boleh kasih bukti apapun, go ahead. Bukti itu tidak pernah membuktikan bahwa firman-Nya salah. Itu sebabnya saudaraku, ketika kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, rohmu direstorasi. Tapi yang Tuhan ingin kerjakan gak sampai di situ. Bukan hanya roh yang dia restorasi, karena manusia itu roh yang punya jiwa tinggal dalam tubuh. Tubuhmu dia restorasi. Oh, jangan pernah mau terima perkataan kalau sakit itu dari Tuhan. Siapa bilang sakit dari Tuhan, saudara? Yang dia ingin life in abundance, health in abundance, joy in abundance, peace in abundance. Itu yang dia inginkan dalam kehidupanmu. Tangkap, terima yang itu, saudaraku. Hanya pencuri yang datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhanmu tidak pernah mencuri dari hidupmu. Dia selalu memberi. Yang ada dia selalu memberi. Dia hanya selalu memberi. Kalau ada yang mencuri dari hidupmu, jangan mau saudaraku. Ambil kembali apa yang jadi milikmu. Itu hakmu. Tetap pegang firman, ambil kembali apa yang jadi hakmu. Beberapa waktu yang lalu seorang anak muda saudaraku, belum lama datang ke gereja kita. Dia bergereja di salah satu gereja kita saudaraku. Ketika dia dengar firman Tuhan seperti ini, tumben-tumben saudaraku, biasanya Pak Obaja itu mendoakan, dia bercerita di kesaksiannya seringkali untuk penyakit jantung, penyakit apa, sudah tiba-tiba Pastor Obaja berkata, lever disembuhkan. Pada saat Pastor Obaja berkata seperti itu saudaraku, dia tangkap itu. Tahukah saudara bahwa yang menyembuhkan bukan manusia? Halo, saya bukan dokter saudara, saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi ada Allah di atas segala Allah, bukan saja dia menyembuhkan, bahkan yang sudah rusak aja dia sanggup untuk gantikan. Ketika anak muda ini mendengar perkataan dari Pastor Obaja, lever disembuhkan, saat itu juga Roh Kudus berbisik di telinganya, papamu. Dia kaget saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tiba-tiba dia merasa saudaraku seperti tersengat listrik saudaraku. Kalau orang Jawa bilang merinding saudara.
Dari ujung kepala dia bercerita rasanya seperti ada aliran listrik itu mengalir turun. Dan saat itu juga dia terima dengan iman, tidak perlu penjelasan. Saudara. Iman itu tidak perlu penjelasan. Iman tidak perlu bukti. Iman itu bukti. Saya ulang saudaraku. Iman tidak perlu penjelasan. Iman tidak perlu bukti karena imanlah buktinya. Baca Ibrani 11 ayat 11 saudaraku. Imanlah buktinya. Dari situ anak ini pegang saudaraku, 2 hari kemudian dia telepon papanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Biasanya dia telepon papanya, Bu, papanya ini posisi kena sakit lever, Bu, kondisinya itu lemah sekali. Setiap ditelepon suaranya itu sangat lemah sekali. Tapi hari itu saudara ketika anak ini telepon papanya, dia sangat terkejut. Papanya menjawab dengan suara yang lantang, dengan bersemangat dia bertanya anak ini, apa yang terjadi kepada papa? Papanya berkata, I don't know, saya nggak tahu, tapi tubuhku ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang berbeda dari tubuhku, dia berkata saudaraku. Dan anak ini bertanya, Pa, kapan tepatnya papa merasa begitu? Papa ini berhenti sebentar saudaraku, dia ingat-ingat dia berkata, seingatku, dimulai dari hari Minggu kemarin, ada sesuatu yang aku tidak tahu apa. Di tubuhku ini tiba-tiba tubuhku ini berbeda. Anaknya katakan, Pak, cek, periksa kondisi papa. Dibawa ke Kucing saudaraku Malaysia, dinyatakan sembuh total dari levernya saudara. Ketika Tuhan mengerjakan, dia kerjakan sempurna. Mujizatnya bukan hanya untuk satu aspek, tapi sempurna. Halo, anak Tuhan, Tuhanmu belum berhenti bekerja. Tuhanmu belum berhenti berkarya. Jangan kehilangan pengharapan atas apa yang engkau lihat di depan matamu, saudaraku. Saat ini kisahmu belum selesai. Jangan hanya lihat yang di depan matamu mustahil. Jangan hanya dengar berita-berita yang menghancurkan imanmu. Tetapi hari ini ambil keputusan saudara. Pegang teguh janji Tuhan karena dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah berlambat-lambat. Dia akan kerjakan dalam kehidupanmu tepat pada waktunya. Terjadi, tangkap dengan iman engkau yang tangkap. Katakan aminmu yang paling keras. Tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.